Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil tugas review jurnal kesehatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengorganisasian. Anggota kelompok kami terdiri dari Miftahul Jannah sebagai pemateri pertama, yang kedua Irma Anggraini sebagai pemateri kedua, Nur Akilah sebagai pemateri ketiga. Berikut pembahasannya. Adapun pengertian perencanaan dan pengorganisasian. Perencanaan adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang sasaran objektivitas, apa yang akan dicapai, tindakan apa yang akan diambil dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran, dan siapa yang akan melaksanakan tugas-tugas tersebut. Perencanaan merupakan fungsi terpenting dari berbagai fungsi manajemen. Fungsi lain akan berjalan apabila fungsi perencanaan telah dilaksanakan. Pengorganisasian adalah langkah untuk merancang struktur formal, menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang, dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dalam efisiensi. Adapun materi yang pertama yang berjudul Fungsi Manajemen Kepala Puskesmas dalam Pengelolaan Anemia pada Ibu Hamil di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Adapun subjek penelitian dan sasaran penelitian. Kepala Puskesmas sebagai subjek penelitian, Ibu Hamil sebagai sasaran penelitian. Dan metode penelitian yang digunakannya adalah metode deskriptif eksploratif. Kemudian, tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran fungsi manajemen kepala puskesmas dalam pengelolaan anemia pada ibu hamil di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Adapun hasil pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala puskesmas di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dalam pengelolaan anemia pada ibu hamil sebagian besar telah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Hal ini dapat mempercepat pencapaian tujuan program kesehatan puskesmas, khususnya pencegahan terjadinya anemia pada ibu hamil. Dampak dari masih adanya sebagian kecil kepala puskesmas di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar yang belum melaksanakan fungsi manajemen secara baik dalam pengelolaan anemia pada ibu hamil adalah terdapat kendala, yaitu kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet FE, kehadiran ibu hamil pada pelayanan ANC, dan sarana prasarana pendukung pengelolaan anemia yang masih kurang memadai. Selanjutnya, proses perencanaan. Fungsi manajemen khususnya perencanaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Kepala Puskesmas di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan karena tuntutan dari kinerja dan laporan yang harus dilaporkan secara rutin pada Kepala Dinas Kesehatan. Adapun pengorganisasian yang dilakukan. Demikian juga pada fungsi pengorganisasian, ketenagaan, dan pengarahan. Menurut mereka, fungsi manajemen telah dilakukan oleh Kepala Puskesmas, tetapi hal tersebut masih belum optimal terlaksana. Bukan karena fungsi manajemen yang kurang baik, tetapi karena ada beberapa faktor lain seperti kurangnya alat dan bahan untuk pemeriksaan hemoglobin, ketersediaan tablet FE yang kadaluarsa, kurangnya motivasi ibu hamil untuk melakukan ANC, faktor budaya, serta kurangnya kegiatan penyegaran pelatihan bagi staf pada tingkat puskesmas. Adapun kesimpulan dari jurnal yang direview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi manajemen kepala puskesmas dalam kategori baik direkomendasikan kepada kepala puskesmas agar dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi kemampuan manajerial melalui kegiatan pelatihan dan dapat meningkatkan kemampuan staf dalam pengelolaan anemia pada ibu hamil melalui kegiatan pelatihan secara teratur dan rutin. Review jurnal yang kedua dengan judul Evaluasi Implementasi Kebijakan Protokol Kesehatan COVID-19 di Mal Ratu Indah, Makassar. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Subjek penelitian yaitu Satgas Penanganan COVID-19, General Manager, dan staf ahli yang berjumlah 22 orang serta pengunjung mal. Tujuan penelitian
Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi implementasi kebijakan protokol kesehatan COVID-19 di Mal Ratu Indah Makassar dilihat dari aspek input, proses, dan output. Adapun hasil penelitiannya, berdasarkan hasil penelitian bahwa pengimplementasian protokol kesehatan COVID-19 yang dijalankan di Mal Ratu Indah Makassar sudah sesuai dengan sasaran atau target dengan persentase sekitar 80-90%. Sedangkan untuk cakupan program yang dijalankan sudah hampir sesuai dengan program yang telah direncanakan dengan persentase 8 atau mencapai 75%. Namun, dari hasil penelitian, evaluasi implementasi kebijakan protokol kesehatan COVID-19 di Mal Ratu Indah Makassar disimpulkan bahwa Mal Ratu Indah belum sepenuhnya berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan protokol kesehatan COVID-19. Adapun proses perencanaan, tahapan perencanaan yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan protokol kesehatan COVID-19 di Mal Ratu Indah Makassar dimulai dari mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan atau target yang ingin dicapai, menjabarkan pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan, membuat strategi atau menyusun langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadinya penularan, dan mengidentifikasi hambatan atau kendala yang berpotensi terjadi saat pengimplementasian kebijakan protokol kesehatan COVID-19 pada Mal Ratu Indah Makassar. Pengorganisasiannya yaitu, seperti yang telah dijelaskan, pengorganisasian adalah suatu bentuk untuk dapat menetapkan dan menggolongkan serta mengatur berbagai macam suatu aktivitas untuk dapat menentukan tugas-tugas pokok dan wewenang. Berdasarkan hasil penelitian evaluasi implementasi kebijakan protokol kesehatan COVID-19 di Mal Ratu Indah Makassar, bahwa Satuan Gugus Tugas COVID-19 Mal mempunyai tugas untuk memantau dan mengarahkan pengunjung maupun karyawan tenan-tenan agar selalu mematuhi kebijakan protokol kesehatan COVID-19, serta mempunyai wewenang untuk melakukan peneguran kepada pengunjung maupun karyawan tenan yang melanggar kebijakan protokol kesehatan COVID-19. Dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa perlu adanya dilakukan pengawasan dan pelatihan oleh Badan Penanggulangan Bencana. Baik, saya akan membacakan jurnal ketiga yang berjudul Pentingnya Perencanaan dalam Program Imunisasi di Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberitahukan bahwa perencanaan dalam program kesehatan itu sangatlah penting, terutama di Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Hasil penelitian ini, pengelola program imunisasi di Dinas Kesehatan Kota Surabaya, yaitu hanya 2 orang sebagai pengelola program imunisasi. Vaksin dan logistik imunisasi sudah dilimpahkan ke bagian gudang farmasi, sehingga koordinasi antara pengelola program dengan pengelola gudang farmasi menjadi lebih susah. Perencanaan, proses perencanaan menganalisis situasi, menentukan jumlah sasaran, penentuan jumlah vaksin dan logistik, memvalidasi laporan PWS untuk mengetahui jumlah kelurahan, dan melaporkan surveillance KLB, melaporkan PD3I. Pengorganisasian dilakukan dalam menentukan jumlah vaksin yang dibutuhkan dilakukan oleh pengelola program imunisasi. Menghitung jumlah vaksin yang dibutuhkan harus melihat jumlah sasaran, jumlah pemberian vaksin, dan sisa stok. Nah, kesulitan yang dialami ketika laporan vaksin dan sisa stok tidak tepat waktu atau tidak tersedia, karena yang menentukan perhitungan IP vaksin adalah pengelola gudang farmasi yang berada di tempat yang berbeda dengan pengelola program imunisasi. Nah, sebagai kesimpulan bahwa perencanaan tahunan program imunisasi di Dinas Kesehatan sudah dilakukan, akan tetapi dalam pelaksanaan administratif perencanaannya belum dilakukan sepenuhnya, tidak sesuai dengan langkah perencanaan dan tidak ada bukti dokumen. Nah, masalah yang ada dalam perencanaan yaitu jumlah sasaran dari proyeksi BPS terkadang tidak tepat karena tingkat mobilitas penduduk yang tinggi dan data BPS yang terlambat keluarnya. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami dari hasil tugas review jurnal kesehatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengorganisasian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.